Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat datang di Wasiat Kekal, sebuah program dari YKB untuk menemani kita merenungkan bersama akan kasih dan juga kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Saya Pendeta Moditiko Pradana dari GKI Cibadak, Sukabumi akan membawakan tema pada hari ini yang berjudul Taatlah kepada Allah. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, kami kembali hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya terang Roh Kudus-Mu akan menuntun sekalian kami untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada Selasa 9 September 2025 pada hari ini, bacaan diambil dari kitab 2 Raja-Raja 18 ayat 9 sampai dengan 18. Sebagai pusat dari permenungan kita akan memperhatikan di ayat yang ke-12 dan akan saya bacakan. Demikian. Hal itu terjadi karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan melanggar perjanjiannya, segala yang diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak melakukannya. Nah, saudara-saudara, Alkisah ada seorang petani muda bernama Tarno yang sedang belajar mengelola ladangnya. Ia belajar mencangkul tanah, menabur benih, memberikan pupuk pada tanaman-tanamannya. Namun, seiring berjalan waktu, ia mendapati bahwa ladangnya itu kering kerontang. Ternyata setelah ia memeriksanya, ia tidak membersihkan saluran irigasi seperti yang sudah dipesankan oleh ayahnya. Ketidakpedulian Tarno terhadap apa yang menjadi perintah ayahnya inilah yang mengakibatkan ia gagal panen. Dan ini menimbulkan masalah yang besar bagi dirinya. Nah, pengalaman Tarno ini mirip dengan kisah dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 9 sampai dengan 18, di mana kita membaca bahwa penduduk Samaria dibuang ke Asyur karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan kemudian melanggar perjanjiannya. Mereka malah memilih menyembah berhala, mengabaikan perintah-perintah Allah, dan mengikuti apa yang menjadi kebiasaan bangsa lain yang di mata Tuhan adalah jahat. Allah tentu tidak tinggal diam. Allah mendidik mereka dengan tegas. Maka bangsa Asyur kemudian diizinkan oleh Allah untuk menaklukkan mereka. Saudara-saudara yang terkasih, kisah umat Israel ini menjadi peringatan bagi kita agar kita selalu hidup di dalam ketaatan kepada Allah. Ketaatan bukanlah sekedar mematuhi aturan, melainkan bentuk pengabdian dan ungkapan kasih kita kepada Allah. Maka dalam keseharian kita, marilah kita selalu mengingat bahwa apa yang menjadi kehendaknya adalah keputusan yang harus kita ambil. Segera tinggalkan hal-hal yang mengganggu relasi kita dengan Allah. Ingatlah bahwa di dalam ketaatan kita, maka kita bergaul akrab dengan Allah. Kita akan menerima dan mengalami secara penuh anugerah kebaikannya. Nah, sebagai perenungan kita, ada sebuah pertanyaan yang kita dapat renungkan bersama. Apakah kita mau mendengar dan melakukan apa yang Allah ajarkan dan perintahkan? Mari kita membawa renungan ini di dalam doa. Ya Allah, ajarkan kami untuk taat, ajarkan kami untuk berfokus kepadamu saja. Ingatkanlah kami akan perjanjian dan berkat-berkat-Mu, supaya kami menjadi umat-Mu yang selalu merasa diberkati. Dan ketika kami merasa diberkati, ketaatan kami bukanlah didasarkan kepada rasa takut, melainkan kepada rasa syukur. Terima kasih ya Tuhan. Inilah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah wasiat kekal pada hari ini, Selasa 9 September 2025. Jangan lupa komen, share, dan subscribe channel YKB. Sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati.